Selamat pagi, selamat bergabung kembali dalam ibadah kampus Universitas Kristen Duta Wacana pada hari ini Senin 22 Februari tahun 2021. Saya akan menyampaikan warta wacana. Yang pertama, ibadah pada hari ini nanti akan dilayani oleh Bapak Kukuh Madianingrana, SSI M Biotek, dari Fakultas Bioteknologi. Yang kedua, Perita Lelayu telah dipanggil Bapa di Sorga, Ibu Hajah Jumilah, Ibunda mertua terkasih dari Ibu Teri Gloriana Mesepi, staf di Fakultas Kedokteran. Ibu Hajah Jumilah dipanggil Tuhan pada hari Senin 15 Februari 2021 dan telah dimakamkan di pemakaman Sela Panjang, Jaya, Tangerang, Banten. Keluarga besar Universitas Kristen Duta Wacana turut merasakan duka yang mendalam atas dipanggilnya Ibunda mertua terkasih dari Ibu Teri Gloriana Mesepi, dan kami mendukung dalam doa agar keluarga besar yang ditinggalkan tetap merasakan kasih Tuhan yang menghibur dan menguatkan. Yang ketiga, Bapak Ibu, staf dan pegawai UKDW yang berulang tahun pada pekan ini, tanggal 22 Februari sampai dengan 28. Yang pertama adalah Pendeta Joko Prasetyo Adiwibowo, dosen Fakultas Teologi. Yang kedua, Bapak Agus Soni Haryadi, staf perpustakaan. Yang ketiga, Bapak Tosan Triputro, dosen Desain Produk, Fakultas Arsitektur dan Desain. Yang keempat, Ibu Ambar Kusuma Astuti, Wakil Rektor 2. Yang kelima, Bapak Henry Feriadi, Rektor Universitas Kristen Duta Wacana. Kiranya Tuhan memberikan rahmat kesehatan dan juga dimampukan menjalani kehidupan yang lebih baik. Minggu depan akan dilangsungkan ibadah kampus dengan tema dari penolakan ke penerimaan diri yang akan dibawakan oleh Fakultas Kedokteran. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan sangat mengenal pribadi setiap kita. Tuhan tahu apa yang paling terbaik buat kita. Oleh karena itu, mari kita buka ibadah pada pagi hari ini dengan menyanyikan pujian pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang
untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti ruh saya haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagi-Mu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagi-Mu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Shalom, selamat pagi, selamat datang di ibadah Senin Universitas Kristen Duta Wacana 22 Februari 2021. Pada pagi hari ini, firman Tuhan terambil dari Mazmur 139 ayat 1 sampai 6 dan Mazmur 139 ayat 13 sampai 17. Pada pagi hari ini, tema firman Tuhan mengusung alat-alat untuk mengenal diri, dengan pembawa firman yaitu Bapak Kuku Madian Ninggrana SSI Mbiotek. Oleh karena itu, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih untuk segala penyertaan-Mu Bapa, terima kasih untuk segala berkat yang Kau masih percayakan buat kehidupan kami pada hari ini. Tuhan, pada pagi hari ini, kami akan memulai ibadah kami. Tuhan berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Dan semoga firman Tuhan pada pagi hari ini dapat menjadi berkat buat jemaat Tuhan, buat warga jemaat UKDW, agar dapat menjalankan aktivitas dengan baik. Ya Tuhan, hanya ini doa kami, dalam anak Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin.
kita akan menyanyikan pujian Tetap Setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu? Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu? Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kepada pelayan Tuhan kami persilakan. Firman Tuhan pada pagi hari ini kita baca dari Mazmur 139 ayat yang pertama sampai ke-6, kemudian dilanjutkan dengan Mazmur yang sama, berpindah ke ayat 13 sampai dengan 17. Doa di hadapan Allah yang Maha Tahu untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku, kalau aku berjalan dan berbaring, segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tangan-Mu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang Kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya.
tulang-tulangku tidak terlindung bagimu. Ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk, sebelum ada satupun daripadanya. Dan bagiku, betapa sulitnya pikiranmu ya Allah, betapa besar jumlahnya. Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Bagaimana kabar kita sekalian di tengah misi NASA Perseverance yang sudah masuk ke Mars? Apakah kita semua sehat-sehat? Kalau ditanya bagaimana keadaan kita di tengah pandemi terlalu mainstream gitu ya. Sudah banyak sekali keadaan stres yang kita punya akibat pandemi ini. Ya setidaknya kita coba angkat hal-hal yang berbahagia dari hasil-hasil yang sudah dicapai oleh umat manusia, sudah bisa mendaratkan wahana di Mars, suatu loncatan besar. Baik, ibadah kita pada pagi hari ini mengambil tema alat-alat untuk mengenal diri. Tema ini merupakan bagian besar dari penerapan nilai kedutawacanaan, yaitu ketaatan kepada Tuhan, yaitu obedience to God. Tema ini memuat suatu kata, yaitu dua kata ya, pengenalan akan diri. Terus bagaimana cara mengenal diri? Kira-kira kalau kita bicara soal diri, terus ingin dikenal, diri siapa yang ingin dikenal? Apakah diri orang lain? Atau diri kita terlebih dahulu? Setidaknya sebelum mencoba untuk memahami pengenalan akan orang lain, ada baiknya kita melihat diri kita. Apakah kita sudah mengenal siapa diri kita? Terkait dengan diri kita harus mengenali siapa diri kita. Apa yang ingin dikenali di situ? Yang ingin dikenali menurut saya ada dua hal besar. Yang pertama, sifat dasar yang kita miliki. Yang kedua, tentang potensi diri yang kita miliki. Sifat dasar yang kita miliki dan potensi diri yang kita miliki. Bicara soal potensi, setiap kali mendengar kata ini saya teringat akan istilah dalam bidang biologi perkembangan ya, karena saya mengajar di Fakultas Bioteknologi, terutama semester ini banyak terkait dengan masalah biologi perkembangan, kemudian masalah bioteknologi kesehatan. Kata potensi ini langsung membawa saya kepada istilah dari sel, salah satunya adalah pluripoten gitu ya. Apa itu sel pluripoten? Jadi menurut ilmu biologi perkembangan, ada jenis sel yang sifatnya primer gitu ya. Mungkin Bapak Ibu Saudara sudah pernah mendengar nama dari sel ini, sel stem cell atau di Indonesia menjadi sel punca. Jadi istilah ini merujuk kepada sel tubuh. Karena saya mengajar soal masalah bidang kajian hewan dan manusia, jadi sel yang saya rujuk di sini adalah sel-sel hewan. Sel punca adalah sel yang belum berdiferensiasi dan mempunyai potensi yang sangat tinggi untuk berkembang menjadi banyak jenis sel yang lain yang berbeda di dalam tubuh kita. Salah satu jenis stem cell atau sel punca itu adalah sel-sel yang disebut sebagai sel pluripoten. Ada kata poten di situ, makanya secara otomatis saya menghubungkan kata potensi tadi dengan istilah sel pluripoten ini. Sel pluripoten bisa didefinisikan sebagai sel-sel yang dapat berdiferensiasi menjadi sel yang baru, kemudian bisa membentuk semua jenis sel di dalam jaringan tubuh kita ya, tapi tidak bisa membentuk suatu organisme baru. Contoh dari sel pluripoten ini adalah hematopoietik pluripotent stem cell, HPSC.
istilah sel HPSC ini merujuk kepada nenek moyang. Semua sel yang membentuk komponen darah dalam sistem sirkulasi tubuh kita. Nanti dalam perkembangannya, sel hematopoietik pluripotent stem cell ini akan berdiferensiasi, berubah secara lebih spesifik menjadi 2 bentuk, yaitu sel mieloid, kemudian yang kedua adalah sel limfoid. Sel mieloid yang akan menurunkan sel-sel darah kita, baik itu eritrosit, sel darah merah, kemudian leukosit, sel darah putih, dan trombosit misalnya, itu sebagian besar yang bisa diturunkan dari keturunan mieloid ini. Yang dari sisi limfoid progenitor sel, itu akan diturunkan sel-sel limfosit, baik itu B yang menghasilkan antibodi, atau limfosit T yang memediasi suatu proses apoptosis apabila sel terinfeksi oleh suatu patogen tertentu. Menarik kenapa? Karena di masa pandemi ini usaha untuk meningkatkan imunitas kita lebih terarah kepada induksi terbentuknya limfosit T dan B melalui vaksinasi. Baik, secara sekilas tadi yang saya katakan bahwa kata ini langsung mengingatkan saya pada istilah dalam bidang biologi yang saya tekuni. Terus bagaimana arti kata dari potensi itu sendiri? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia versi yang daring ya, saya sempat buka tadi malam, potensi dapat diartikan sebagai suatu kemampuan, kekuatan, ataupun daya yang masih memungkinkan untuk dikembangkan. Itu arti kata dari potensi. Kalau potensi diri apa? Ya tinggal memasukkan definisi diri tadi, personal, individu. Jadi setiap kemampuan, kekuatan, daya yang dimiliki oleh setiap orang, setiap pribadi, setiap individu yang masih mungkin untuk bisa dikembangkan. Itu ya Bapak Ibu Saudara sekalian, potensi diri. Terus mengapa kita harus bisa mengenali potensi diri kita? Karena dengan cara mengenali potensi diri, kita mengetahui faktor-faktor yang menjadi kekuatan kita, kelebihan kita. Kemudian juga mengenali faktor-faktor yang menjadi kelemahan ataupun sesuatu yang kurang dari diri kita. Kenapa harus dikembangkan potensi diri ini? Karena saya percaya bahwa setiap individu, orang, person yang hidup dilengkapi dengan alat sarana untuk yang menunjang dia untuk bisa bertahan hidup di tengah kerasnya pergumulan dunia ini. Jadi potensi diri adalah senjata dasar yang dimiliki oleh setiap pribadi, setiap manusia untuk bisa menjalani kehidupannya di tengah dunia ini. Banyak jenis dari potensi diri yang sudah disebutkan oleh beberapa pakar psikologi dan pendidikan misalnya. Saya coba ambil satu dari Profesor Howard Gardner dari Harvard University Amerika. Profesor Gardner mengelompokkan kecerdasan menjadi 9 jenis. Potensi diri juga bisa dikatakan sebagai suatu bentuk kecerdasan gitu ya. Mungkin Bapak Ibu dan Saudara sudah pernah atau sangat sering mendengar atau membaca tentang pembagian 9 macam kecerdasan ini. Kalau bisa saya sebutkan di sini menurut Profesor Gardner, kecerdasan yang pertama adalah kecerdasan logis matematis, yaitu kemampuan untuk melakukan penalaran, hitung-menghitung, dan memecahkan masalah secara rasional dan berpikir jernih. Yang kedua, kecerdasan verbal linguistik, yaitu kemampuan untuk menggunakan bahasa, baik untuk berbicara ataupun untuk menulis dengan baik. Kemudian kecerdasan visual spasial adalah kemampuan untuk membayangkan suatu bidang ataupun ruang dengan akurat. Yang keempat, kecerdasan olah tubuh, kinestetik, kemampuan untuk menggerakkan anggota tubuh kita secara indah,
lentur, dan sempurna. Kecerdasan yang kelima adalah kecerdasan musikal, kemampuan untuk memadukan nada suara secara harmonis dan indah seperti tadi Mas Singer dan keyboardis tadi ya. Beliau berdua memiliki kecerdasan musikal. Kecerdasan keenam adalah kecerdasan interpersonal atau antar pribadi, yaitu kemampuan untuk bisa memahami dan bergaul dengan orang lain. Yang ketujuh, kecerdasan intrapribadi, masuk ke arah dalam setiap pribadi, yaitu kemampuan untuk menyadari dan menelusuri emosi dari diri sendiri serta mengelolanya dengan efektif. Yang kedelapan adalah kecerdasan natural, yang bisa juga dikatakan sebagai kecerdasan lingkungan gitu ya, yaitu kemampuan manusia untuk mengenal segala macam objek hidup ataupun tidak hidup yang merupakan bagian dari suatu ekosistem atau lingkungan. Mungkin saya sedikit memiliki bidang ini ya, oleh karena itu saya berkecimpung dalam dunia penelitian hayati misalnya seperti itu. Yang terakhir adalah kecerdasan eksistensialis, yaitu kemampuan dan kepekaan seseorang untuk dapat menjawab persoalan tentang keberadaan manusia. Itu yang menurut Gardner 9 topik potensi diri atau 9 topik atau jenis dari kecerdasan. Kecerdasan mana yang Bapak Ibu Saudara miliki? Saya percaya bahwa setiap orang tidak hanya memiliki 1 dari 9 ini, pasti ada lebih dari 1 potensi diri yang dimiliki oleh setiap pribadi. Mungkin juga memiliki semuanya, tapi setiap aspek dalam kadar yang berbeda-beda. Tetapi pasti ada 1 atau 2 atau 3 faktor kuat yang dimiliki oleh setiap orang dari setiap aspek, dari 9 aspek yang disebutkan tadi. Bahwa saya percaya tidak ada orang yang tidak punya potensi diri. Terus bagaimana atau kapan kita mulai bisa mengenal potensi diri kita? Bapak, Ibu, dan Saudara pernah mendapatkan pelajaran? Kalau dulu waktu saya menempuh sekolah menengah pertama di Kupang, NTT, itu yang saya ingat pertama kali waktu masuk sekolah, kelas 1 diperkenalkan dengan yang namanya guru bimbingan konseling gitu ya, BK ya. Kalau mungkin teman-teman yang sejaman dengan saya saat itu mengingat bahwa ruang BK itu adalah ruangan tempat apa namanya? Dalam tanda kutip hukuman ataupun rehabilitasi saat itu ya, karena yang banyak berkonsultasi ke situ, yang banyak dipanggil di situ adalah teman-teman yang bermasalah. Menarik ada di mata pelajaran BK itu sudah dimulai dipaparkan, diajak oleh Pak Guru BK tentang konsep mengenal diri sendiri. Pertanyaannya yang paling awal biasanya adalah siapakah saya? Itu yang kemudian menjadi dasar pengenalan diri yang coba mulai diajarkan di tingkat pendidikan menengah pertama. Kapan Bapak Ibu Saudara mulai mengenal diri sendiri, mengenal potensi yang Bapak Ibu Saudara miliki? Terus setelah mengenal, apakah hanya cukup dikenal saja, tidak dikembangkan? Karena saya percaya bahwa suatu pengembangan diri itu prosesnya adalah lifetime ya. Tidak berhenti hanya di satu titik saja. Saat kita kenal bahwa saya bisa bermain suatu alat musik tertentu, apa cukup di situ? Tidak, bukan. Bukankah kemampuan tersebut harus dilatih sehingga pada akhirnya dia fasih untuk memainkan alat musik tersebut. Mungkin bercermin dari pengalaman saya, dulu waktu SD, kelas berapa itu, 1, 2, 3 itu sudah orang tua saya mungkin, bapak saya mungkin mengenal bahwa
saya mempunyai bakat tertentu dalam bidang menggambar gitu ya, sering diikutkan ke lomba-lomba tertentu dan sering pula mendapatkan juara dalam lomba-lomba seperti itu. Mengenali, diterapkan, tapi kemudian kok saya tidak jadi pelukis gitu ya sekarang ya. Ternyata mungkin karena apa yang saya miliki saat itu tidak dikembangkan, hanya berhenti pada tahap di mana ya sudah, saya mengenali, saya bisa mengerjakan sesuatu yang saya suka, tidak ditekuni. Jadi itulah sebabnya saya katakan bahwa proses pengenalan diri itu adalah suatu proses yang membutuhkan pengembangan setiap saat. Setiap saat di mana kita masih beroleh kesempatan untuk hidup, harus dikembangkan. Bagaimana cara mengembangkan diri? Caranya secara prinsipal ada 4 kalau menurut saya. Yang pertama adalah, yang paling dasar, saya tahu diri saya itu siapa, kemampuan yang saya miliki apa, kelemahan dan kekurangannya apa. Saya mengenali diri sendiri. Yang kedua, yang menjadi cermin paling baik untuk saya berkembang otomatis adalah orang-orang terdekat saya. Orang tua saya, saudara-saudara saya, kemudian kalau sudah berkeluarga istri saya, kalau belum berkeluarga mungkin pacar saya, teman-teman saya, ataupun anak saya apabila sudah berkeluarga dan punya anak. Tapi mereka adalah orang-orang terdekat Anda yang bisa menjadi cermin. Bagaimana Anda bersikap, bagaimana Anda berpikir, orang-orang ini bisa dimanfaatkan sebagai pemberi saran gitu ya. Oh iya, kamu punya kemampuan seperti ini, baiknya harus dikembangkan ke arah seperti ini. Itu yang kedua, menjadikan orang-orang di sekitar kita yang paling dekat sebagai cerminan untuk pengembangan diri kita masing-masing. Yang ketiga, mungkin terdengar klise bahwa pengembangan diri juga banyak bisa kita lakukan dengan cara memperluas wawasan, baik itu memperoleh informasi tambahan melalui berbagai macam media massa, kemudian kita bisa mengamati keadaan lingkungan kita, mengembangkan empati atas apa yang ada di sekitar kita, bisa menilai mana yang baik dan mana yang tidak baik yang terjadi di sekitar kita, kemudian mengambil sikap, tindakan atas apa yang kita peroleh, kita amati, dan kita alami tersebut. Yang keempat, yang juga penting menurut saya untuk bisa mengenali potensi diri adalah menggunakan alat ukur tertentu. Otomatis alat ukur di sini banyak terkait dengan bidang ilmu psikologi ya. Dulu waktu kuliah, sekitar tahun berapa, saya lulus tahun 2003 untuk S1-nya, itu pernah aktif di salah satu gereja di sebelah utara Jogja gitu ya, satu gereja besar, pernah tergabung juga dalam satu calon badan tim konseling. Saat itu saya diperkenalkan dengan salah satu alat ukur yang namanya MBTI, Myers-Briggs Personality Test Inventory gitu ya. Saya kurang lebih sedikit masih ingat tentang apa yang saya peroleh saat itu, bahwa MBTI ini, tes MBTI ini membagi karakter manusia ke dalam 16 kelompok. Nah, 16 kelompok ini dibagi berdasarkan kecenderungan dari 4 domain kepribadian. Apa saja domainnya? Domainnya seperti yang pertama, domain EI gitu ya. Extraversion, introversion, yang nanti akan membentuk kata extrovert, introvert. Itu menyangkut kemampuan untuk berelasi dengan sesamanya. Domain yang kedua, sensing intuition, terkait dengan cara mengumpulkan informasi dari sekitar. Domain ketiga, thinking feeling, terkait dengan cara mempertimbangkan dan memutuskan. Yang keempat, domainnya adalah judging dan preserving, terkait dengan cara untuk menindaklanjuti keputusan yang sudah diambil. Saat itu hasil saya seperti apa? Kalau dipadukan dari 4 domain tadi, seingat saya hasil saya adalah IFSJ,
introvert, feeling, sensing, dan judging. Apa manfaat tes MBTI saat itu buat saya? Saat itu mungkin cuma sekedar pengetahuan ya, wawasan ya. Oh ternyata saya dinilai oleh alat ukur MBTI ini seperti ini, masuk dalam kelompok manusia yang seperti ini. Dan kira-kira kemungkinan pengembangan saya berdasarkan domain ini, kombinasi domain ini adalah seperti ini. Saat itu bagi saya adalah semacam apa ya, penambahan wawasan yang mungkin belum pernah saya dapat saat itu. Terus ada suatu email dari Pusat Kerohanian Kampus tentang adanya program pengembangan diri berbasis tes Enneagram. Saya melihat ini sebagai suatu kesempatan yang baik gitu ya. Bagaimana cara PKK untuk bisa melakukan suatu pendampingan dalam proses pengembangan potensi diri tadi melalui media yang disebut sebagai tes Enneagram. Mungkin kurang lebih cara pelaksanaannya seperti yang sudah pernah saya alami di MBTI dulu, cuma saya belum tahu bagaimana karena belum ada penjelasan lebih lanjut dari pihak PKK. Jadi saya anjurkan nanti bahwa Bapak Ibu Saudara semua bisa mengikuti program ini yang diselenggarakan oleh PKK ini juga dengan fasilitator Bapak Pendeta Stefanus Haryono yang merupakan ahli tersertifikasi untuk tes Enneagram. Diharapkan nantinya hasil yang diperoleh dari deskripsi setiap individu bisa membantu Bapak Ibu karyawan, dosen, mungkin mahasiswa juga nantinya untuk bisa mengembangkan diri di tempat pelayanan kita di kampus Duta Wacana yang kita sama-sama cintai ini. Terus sedemikian panjang uraian tentang potensi diri, kemudian sedikit ulasan tentang alat ukur. Hubungannya apa dengan perikop yang telah kita baca tadi? Perikop yang kita baca tadi menurut saya adalah salah satu perikop yang menjadi favorit ya. Ini mungkin pada saat down gitu, sedang di bawah, katanya kalau hidup rodanya di atas atau di bawah kadang-kadang gitu. Pas di bawah yang menjadi rujukan untuk bacaan bagi saya biasanya adalah perikop Mazmur 139 ini. Apa hubungannya yang sudah kita sampaikan, kita coba untuk pahami tentang potensi diri dengan perikop Alkitab kita pada hari ini? Ini merupakan curahan hati Daud ya pada saat dia berdoa, berinteraksi dengan Tuhan. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu bahwa Daud terkenal akan intimasinya dengan Tuhan. Salah satu bentuk intimasinya dituliskan dalam Mazmur 139 ini. Perikop firman Tuhan ini, doa Daud ini menyebutkan bahwa Tuhan sangat mengenali, memahami siapa Daud, apa potensinya, bagaimana hidupnya. Daud kita proyeksikan sebagai setiap pribadi kita masing-masing. Daud adalah kita dalam dunia saat ini ya. Tuhan sangat mengenali Daud. Tuhan sangat mengenali kita. Kalau Tuhan sebagai pencipta mengenali kita, memahami kita, masa kita sendiri sebagai ciptaan tidak bisa atau tidak mampu atau tidak mau mengenali diri kita sendiri? Saya percaya karena berdasarkan pengalaman hidup ya, mengenali diri beserta potensinya itu sesuatu yang tidak mudah, butuh proses yang panjang, mungkin juga butuh bantuan dari orang lain. Tetapi tidak perlu berkecil hati karena di Alkitab kita sudah sangat sering disebutkan tentang contoh setiap pribadi yang pada awalnya mempertanyakan jati diri mereka. Adakah Bapak Ibu Saudara yang masih mempertanyakan jati diri? Jati diri ada di kota Semarang Bapak Ibu sekalian, itu nama stadion.
Tidak ya, bukan itu ya. Tokoh di Alkitab seperti Musa saat diminta untuk memimpin eksodus Israel dari Mesir ke tanah perjanjian juga sempat mempertanyakan ini. Mempertanyakan kapabilitasnya, apakah saya mampu memimpin bangsa sebesar ini. Yosua pada saat mengganti Musa juga mempertanyakan apakah memang dia layak, mampu menggantikan Musa masuk ke tanah perjanjian. Karena mungkin dia melihat sendiri bagaimana kepemimpinan Musa saat itu naik turun akibat pertentangan bangsa Israel. Yeremia saat mendapatkan panggilan Tuhan sempat mempertanyakan kemampuan diri. Saya tidak bisa berbicara, saya keluh lidah. Tapi akhirnya dalam setiap pergumulan tokoh-tokoh Alkitab itu, Tuhan menguatkan, Tuhan meneguhkan. Kata Tuhan kepada Yosua misalnya, kuatkan dan teguhkan hatimu, jangan tawar hatimu, aku akan menyertai engkau, aku akan memampukan engkau. Seperti Tuhan telah memampukan Musa, Yosua, Yeremia, ataupun tokoh-tokoh Alkitab lain, saya juga percaya bahwa Tuhan memampukan saya, Bapak Ibu Saudara semua, untuk bisa mengenali potensi diri, kemudian mengarahkan pengembangan potensi diri itu untuk ke arah yang lebih baik. Dalam rangka apa? Dalam rangka pembangunan diri kita sendiri, keluarga, kampus tercinta, dan masyarakat tempat kita hidup. Dan dalam semuanya itu, pada akhirnya nama Tuhan boleh dipermuliakan. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Ada beberapa pokok doa yang mungkin bisa sama-sama kita bawa dalam pergumulan doa syafaat ini. Yang pertama tentang kehidupan di tengah kampus kita yang tercinta Duta Wacana, kemudian bagi teman-teman karyawan dosen yang sedang sakit, Bapak Lukas Krisanto dari Fakultas Teknologi Informasi, Saudara Bervi dari Fakultas Teologi. Saya kira itu yang bisa kita jadikan pokok doa bersama pada pagi hari ini. Baik, mari Bapak Ibu, Saudara semuanya, kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur karena Tuhan masih mengaruniakan kami kehidupan, nafas yang boleh kami nikmati dari hidung kami ya Tuhan. Kami masih hidup, masih duduk berdiri dalam keberadaan kami masing-masing. Terima kasih buat berkat-berkat Tuhan, dan biarlah jika kami boleh hidup hari ini, kami boleh hidup untuk melakukan segala macam kebaikan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, pada pagi hari ini kami hendak berdoa mendukung keberadaan kampus Universitas Kristen Duta Wacana dalam setiap pergumulan kami, dalam setiap komponen pembentuk kampus ini, dari Yayasan PTK Duta Wacana, dari pihak pengelola, rektorat, kemudian biro, fakultas, dalam segenap pimpinan dan staf, kemudian karyawan yang ada dalam setiap unit ataupun fakultas ataupun biro, serta mahasiswa kami semuanya di setiap fakultas UKDW ya Tuhan. Tuhan memberkati kami semuanya, berkati setiap pergumulan kami pribadi, agar dalam melakukan tugas dan tanggung jawab kami boleh melakukan itu dengan penuh sukacita ya Tuhan, agar semuanya bisa kami lakukan dengan baik, terencana dengan baik untuk menghasilkan suatu hasil yang baik pula. Terima kasih Tuhan menyertai kampus kami ini dalam setiap kegiatan yang dilakukan dalam pelayanan terhadap masyarakat. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, teristimewa untuk saudara-saudara kami yang saat ini dalam keadaan sakit. Bapak Lukas dari Fakultas Teknologi Informasi, Saudara Bervi dari Fakultas Teologi, kemudian saudara-saudara kami yang lain, teman-teman kami yang lain dalam keadaan sakit ataupun dalam keadaan duka cita ya Tuhan, yang belum sempat kami sebutkan satu persatu. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan mau jamah tubuh mereka, Tuhan mau hibur hati mereka, Tuhan mau sembuhkan sakit, baik itu sakit jasmani ataupun rohani.
Tuhan mau pulihkan seperti sedia kala ke arah yang lebih baik ya Tuhan. Terima kasih, kami menyerahkan segala macam program terkait dengan proses penerimaan mahasiswa baru yang dirancang oleh tim admisi. Tuhan mau buka jalan ya Tuhan, agar dalam proses penerimaan mahasiswa baru ini kami boleh menerima mahasiswa dalam kuantitas dan kualitas yang kami rencanakan, dan beres semuanya itu sesuai dengan kehendak Tuhan semata. Terima kasih, kami menyerahkan setiap pergumulan kami masing-masing yang ada di tempat ini. Pergumulan selain sakit penyakit tadi, saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan kami Tuhan. Namun saya yakin bahwa Tuhan, Engkau mengenali kami semuanya. Seperti Tuhan mengenali Daud, memahami Daud. Kami yakin juga Engkau mengenali dan memahami kami. Engkau menyediakan segala sesuatu yang kami perlukan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan bangsa dan negara kami dalam tangan-Mu, dalam pemeliharaanmu. Biarlah dalam proses vaksinasi yang sedang dijalankan oleh pemerintah ini, masalah COVID-19 boleh tereduksi. Segala macam bencana alam yang ada di berbagai tempat di Nusantara, kami mohon mampukan kami untuk bisa berempati kepada saudara-saudara kami di belahan Nusantara yang lain ya Tuhan. Dan kiranya Tuhan juga mau hibur mereka ya Tuhan. Kuatkan mereka dalam setiap pergumulan yang dihadapi ini. Terima kasih, kami hendak masuk ke aktivitas kami masing-masing pada pagi hari ini. Tuhan, kami mohon penyertaan dari Tuhan semata. Terima kasih, kami mohon ampun atas dosa dan salah kami. Kami naikkan doa ini dalam nama Kristus Tuhan kami. Haleluya, amin. Firman Tuhan yang telah disampaikan menyadarkan kita bahwa siapa yang kita perlu kenal, apakah diri kita atau diri orang lain. Dan ada dua sifat dasar yang perlu kita kenal, yaitu sifat dasar yang kita miliki dan potensi diri yang kita punya. Oleh karena itu, untuk meresponi firman Tuhan yang telah disampaikan oleh pembawa firman, kita akan menyanyikan pujian dalam sesak ku percaya. Pertolonganku
Ibu Bapa dan saudara-saudara, sekarang arahkanlah hati saudara, masukilah minggu ini dengan rasa percaya bahwa Tuhan memberikan kepada saudara segala bentuk potensi diri yang luar biasa, dan juga Tuhan memberikan kepada saudara sifat dasar sejak dalam kandungan ibu dan Tuhan yang menenun. Terimalah berkat Tuhan dan masukilah hidup dengan sukacita. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai kehidupan saudara kini dan di sepanjang segala masa. Amin. Untuk menutup ibadah kita pada hari ini, mari kita angkat pujian Ku Perlu Kau Tuhan. Kau di hatiku, Kau di pikiranku, dan bawaku mendekat di mana Kau tinggal. Kau di hatiku, Kau di pikiranku, dan bawaku mendekat di mana Kau tinggal. Ku perlu Kau Tuhan, menjamah hatiku. Ku perlu Kau Tuhan di hidupku. Hanya Engkau Tuhan mengerti hatiku. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Dengan demikian, ibadah kampus hari ini telah usai. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan partisipasi Anda sekalian dalam ibadah ini. Tidak lupa kami juga mengingatkan Anda sekalian untuk mengikuti live streaming ibadah kampus pada Senin berikutnya. Ibadah kampus Senin berikutnya bertemakan dari penolakan ke penerimaan diri. Pembawa firman dalam kebaktian minggu depan ialah staf dari Fakultas Kedokteran UKDW. Selamat berkarya di tempat kerja Anda masing-masing. Tetap semangat, tetap sehat. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Ku